terjadi kan? Kan? Oh bukan, Bapak tidak menghendaki Yesus mati, Pak. Nah, Bapak tidak menghendaki Yesus mati, tapi kenapa Anda mengatakan bahwa yang mati di kayu salib Yesus? Kan Bapak tidak berkehendak, tidak akan bergeser benda sekecil apapun di dunia ini tanpa seizin Tuhan. Karena ketika Anda mengatakan kalau Yesus mati di kayu salib, berarti Bapak melanggar hukumnya sendiri. Karena yang mengatur kehendak segala sesuatu di dunia adalah Tuhan kan? Tuhan menurunkan jangan membunuh. Tetapi anak yang dikasihi Tuhan ini dibunuh. Bagaimana kalau kita kaji sampai ada seorang muda yang memakai kain lenan, Yesus berubah wajah. Nah itu kalau kita kaji sampai ke dalam. Tetapi kita kasih fix dulu ini. Ini menurut Anda doa Yesus didengar tidak? Di Matius 26:39 ini. Kalau menurut Bapak Adi, doa Yesus didengar atau tidak? Silakan. Masuk Papi kalau mau. Ya, kalau menurut saya Yesus ini dia pergumulannya sama dengan ada ayat yang mengatakan dalam segala hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Berarti kan pergumulannya tuh sama, Pak. Jadi pergumulan setiap orang itu sama, penawarannya sama. Bahkan pada waktu itu Yesus itu kan sebenarnya ditawarkan menjadi Mesias secara fisik, Pak. Yang dimaksudkan adalah kehendak para muridnya adalah Yesus memimpin seperti ya memimpin pemberontakan melawan penjajah Roma, demikian Pak. Gitu. Jadi loh kok hilang? Udah. Bukan Pak, yang saya tanyakan di Matius 26:39 ini doa Yesus didengar atau tidak? Coba Anda baca. Doa Yesus didengar atau tidak? Didengar, Pak. Karena kesalehannya. Didengar doanya, Bang Loding. Oke, didengar. Kalau doa Yesus didengar, Yesus mati atau tidak? Nah, tadi saya mohon maaf belum selesai ngobrol. Oh iya, Mohon maaf nih, Pak. Nah, sesuai dengan apa yang Bapak kehendaki adalah Bapak itu memang berkehendak Yesus itu melakukan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang diajarkan. Kalau dia pernah mengajarkan kalau kau mengasihi ya berikan nyawamu. Gitu sampai berikan nyawamu begitu Pak. Jadi sampai orang lain tuh melihat bahwa oh ini kasih yang begitu besar itu maksudnya oke, lu Anda membenci saya tidak akan membalas Anda dengan saya membenci ataupun memusuhi Anda gitu. Anda mau ambil nyawa saya silahkan gitu. Jadi Bapak itu ingin melihat bahwa Yesus ini sesuai dengan ajaran Torah dari awal dan apa yang telah diajarkan atau tidak gitu. Masuk Papi masuk. Salam kenal Pak Ade ya, mau baik ya. Menarik diskusinya nih, menarik. Jadi kalau saya ya menyimak tadi, memang di dalam Bible itu Pak agak membingungkan, asli membingungkan ya. Di satu sisi dalil-dalil yang mendukung bahwa Yesus itu tidak disalib, di satu sisi dalil-dalil juga menjelaskan Yesus ini disalib untuk menebus dosa. Nah, ini konsekuensi logis yang Pak Mr. Ade harus banyak membuang dalil-dalil itu untuk penebusan dosa. Contoh di Mark 10:45. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan dosa banyak orang. Ayo, bagaimana Anda mau menghindar dari ini? Anda mengatakan tidak ada untuk penebusan dosa. Lalu di Roma 5 ayat apa dulu Bang? Baik. Lalu di Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 1 Petrus 2:24 ya. Ia sendiri yang memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. 1 Korintus 15 ayat 3. Di situ Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Oke, Ibrani 9:28 malah lebih jelas lagi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Anda mau kemanakan ayat ini? Kalau Anda membantah bahwa penyaliban itu bukan untuk penebusan dosa. Nah ini yang kita kaji tadi kan. Kalau Bang Lodin tadi menjelaskan bahwa tidak ada dan Anda sudah mengakui juga. Ya kan, tidak ada di situ penebusan dosa, tidak ada. Sementara dalil yang ini bagaimana? Mau dikemanakan dalil-dalil? Dan masih banyak lagi Pak. Apalagi di surat-surat Paulus kan.
Bagaimana itu? Silakan, pilihan ada pada Anda. Baik. Seperti ini, Pak. Dosa waris kali Pak. Lanjut, dosa waris. Arti dosa menurut mereka ini apa Pak? Dosa Ya, yang... dosa lah neraka lah. Oke. Baik. Oke. Ya, mohon maaf Pak. Kalau saya sih memahaminya seperti ini ya Pak ya. Jadi Yesus menanggung dosa itu maksudnya begini Pak. Kita itu memang jahat Pak. Jadi kita kita itu memang pengen bunuh dia aja gitu. Maksudnya orang Yahudi di kala itu memang pengen bunuh Yesus gitu. Ya udah dia tanggung aja, dosanya dia tanggung dengan cara seperti ini Pak. Dengan cara dia mengampuni begitu. Jadi ketika orang menyatakan mengampuni, tapi ada termnya Pak. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Yesus mengampuni kesalahan orang Israel yang ingin menyalibkan dia dengan term syaratnya adalah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada ayat lain lagi yang menyatakan sesudah seseorang mengetahui kebenaran tapi dia tetap memilih untuk melanggar itu, maka tidak ada lagi penebusan. Jadi gambaran penebusan itu seperti itu Pak. Jadi mengampuni aja gitu. Mengampuni karena Yesus di kayu salib itu dia menyatakan Bapa ampunilah mereka. Nah itu bisa menjadi contoh bagi para pengikut-pengikutnya. Ya kita kalau pengen tidak ada perkaranya tidak dilanjutkan, ya kita ampuni aja orang lain gitu. Itu Pak. Jadi dia mencontohkan kepada para pengikutnya demikian Pak. Ini bukan memberi contoh Pak. Ini kan kejadian. Jadi tadi Anda mengatakan bahwa ya Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Itu kan dalam konteks orang-orang yang tidak memahami makna beliau datang untuk mengajar gitu kan. Makanya di Yohanes 8 itu 8:4 kan jelas untuk orang-orang yang membunuh yang ingin beliau ini dibunuh, beliau mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Tapi kita tidak berbicara dalam konteks itu Pak. Ini kita berbicara, ini kan ayat secara eksplisit. Maaf tadi Anda mengatakan untuk dosa waris. Kalau Yesus datang untuk dosa waris, berarti semua manusia ini sudah nggak ada dosa warisnya Bang. Karena sudah selesai. Menyatakan dosa waris tuh. Yang menyatakan dosa waris. Pak mau baik. Pak mau baik. Nah itu saya tanggapi. Saya tidak menganut dosa bawaan atau dosa waris. Iya, itu agak rancu nanti dosa baik. Ketika kematian Yesus, dosa waris sudah selesai, berarti manusia selanjutnya tidak ada lagi dosa waris. Tapi toh manusia lahir lagi dosa waris lagi. Dosa waris lagi berarti tidak ada di situ bullshit. Betul Pak Ade? Betul kan? Di situ. Nah ini yang saya mau tanyakan kepada Pak Ade. Karena beberapa dalil ditekankan itu. Makanya saya serba salah sebenarnya. Di Bible itu serba salah Pak. Anda mengakui bukan dosa waris, menebus dosa, dalil sendiri mengatakan bahwa memang dia itu dogma atau doktrin yang dibangun, fondasi kekristenan itu penyaliban dengan karya keselamatan, ya kan? Itu fondasinya itu Pak. Lalu Anda menabrak itu, berarti konsekuensi logis harus puluhan ayat kita buang. Sama juga ketika kita tidak mengakui penyaliban, dibuang juga beberapa ayat. Iya. Jadi tidak sepenuhnya diimani, ya. Seperti di surat Roma ini contoh. Surat Roma 5:12, 5:19 ini kan pernyataan dosa waris. Bentar Bang. Nah, ini Abang harus buang ini. Nah, bagaimana kita mau yang saya katakan dosa waris sampai sekarang masih berjalan. Apa itu dosa waris? Penyakit, kematian, kesusahan, itu yang dialami manusia sampai sekarang. Tapi udah ditebus Yesus belum? memberi harapan kepada orang-orang yang berharap untuk hidup kembali. Udah bebas belum manusia dari itu? Udah bebas belum? Dari penderitaan, Sampai dari sekarang. kematian. Loh, buktinya masih banyak yang menderita kok. Ya itu sampai sekarang itulah hubungan itu yang dikasih pengharapan kita kepada seperti Yesus nanti. Bukan Pak. Pak mau baik. Coba dibaca dulu dalilnya Bang Jun. Izin.
Ya. Yang mana Pi? Yang Dosa waris. Di Roma sebab itu tadi. sama seperti sebab ya, Roma 5:12 ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Itu tidak ada dalam hal lain, tapi tentang bicara tentang dosa. Nah, kalau abang Dosa. bertahan di sini, abang kontradiksi lagi dengan kitab Yehezkiel. Itu dosa. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Jadi orang yang berbuat itu nanggung dosanya sendiri. Banyak kontradiksi sini bang. Kalau abang pakai dalil ini, maka di perjanjian lama, di ulangan itu dosa-dosa itu ditanggung oleh pembuatnya sendiri, tidak harus ditanggung orang lain. Dan fitrahnya manusia memang dikasih priwil untuk berbuat baik dan berbuat dosa. Iya. Jadi itu tidak maksudnya reliable. begini bang, itu yang mau diselamatkan Yesus sampai sekarang. Orang yang mau mengikuti Tidak dia, paham dia yang namanya kontradiksi. dosa waris itu yang saya pahami. Kematian, penyakit, kesusahan, itu dosa waris. Di takwilnya Salah, itu ketetapan bang. Ibrani 9:27 itu adalah ketetapan bahwa setiap manusia pasti mati satu kali, itu ketetapan. Baca Ibrani 9:27. Makanya disamakan dengan Yesus di Ibrani 9:28. Sama seperti Yesus mati satu kali, demikian juga dia mati satu kali untuk menebus dosa semua manusia. Gitu bang. Kalau abang bawa ke dosa waris dengan kesusahan, sekarang banyak kok orang yang susah. Berarti nggak ada tebusan. Gampang kok, ya kan? Nanti kita bang, itu pengharapan kita nanti sesudah mati. Ya semua juga orang berharap mati masuk Nah, surga. Bang. itu harapan kita. Jadi kenapa kita ini bang taat dan tunduk sampai sekarang? Memang sebenarnya kita mati, ngapain kita tunduk sampai sekarang bang? Oh juga kita mati, sama seperti hewan-hewan itu, kan gitu bang? Jadi hewan juga dosa waris. Ya sama lah kita kalau seperti mereka, kalau memang tidak ada pengharapan orang-orang yang beriman. Jadi sapi itu membawa dosa waris juga. Ya Hewan-hewan. maksudku sama lah kita nanti seperti mereka, kalau kita tidak ada pengharapan. Sampai Tidak ada sekarang pengharapan. orang manusia walaupun berbuat baik, walaupun imannya 100% kepada Tuhannya, pasti mati pak. Pasti. Nah terus apa gunanya penebusan dosa waris itu? Apa? Manfaatnya Ini apa? contohnya pak, Yesus sudah memberikan teladan, dia hidup lagi karena kesalehannya. Kalau tidak pak, kalau tidak hidup Yesus, saya tidak mau mengikuti dia. Nah, kalau tidak hidup, Iya, kalau tidak hidup dia dari kematian, saya tidak mau mengikuti dia. berarti kalau Maria keguguran, Anda nggak punya Tuhan. Gimana Anda kalau? Masa beriman pakai kalau? Tidak seperti itu bang. Kalau Anda berandai-andai, kalau dia kritis, tidak bangkit, sabar. Kalau kritis Sabar dulu. kita bang, Iya, baik. Kalau Anda mengatakan kalau dia tidak bangkit lagi, saya tidak mengikuti dia. Bagaimana kalau saya bilang, kalau Maria keguguran, Anda tidak punya Tuhan? Boleh nggak saya begitu kalau? Masa iman kalau bang? Nggak seperti itu. Kalau kita beriman bang, mari kita kaji berdasarkan dalil, jangan berkalau. Gitu. Makanya saya bilang tadi, ketika Anda membantah, sabar dulu. Ketika Anda membantah bahwa penyaliban itu karya keselamatan ataupun penebusan dosa, Anda akan menabrak beberapa puluh dalil. Dan ketika Anda meyakini bahwa Yesus itu tersalib dan tidak untuk menebus dosa, menabrak juga beberapa dalil. Itulah Bible abangku, kenyataannya gitu loh. Anda mengatakan menebus untuk dosa waris, buktinya kok manusia biasa-biasa aja sekarang. Ada yang mati, anak kecil yang masih di dalam kandungan mati. Apakah anak kecil berdosa di dalam kandungan? itu Lalu dia pertanyaan taruh- ini pak. Gitu. Pak Gembala, sampai sekarang itu pertanyaan manusia. Walaupun orang yang banyak duitnya, gimana pun orangnya, itu selalu bertanya, kenapa manusia mati? Ya karena ketetapan lah, sudah ketetapan Tuhan lah.
Gimana? Ada dalil. Tapi Pak, itulah Yesus datang memberi pengharapan. Kalau manusia tidak mati Pak, sekarang saja ini rumah manusia ini Pak, ukurannya 8 kali 13 sekarang Pak. Kalau ditarik dari Adam tidak mati, bagaimana manusia sekarang? Paling 2 kali 2 rumahnya. Ini rasio Pak. Makanya dunia itu kan dia terputar Pak. Ada proses. Gitu kan? Ini logika Pak. Karena begitu padatnya manusia, kalau manusia tidak mati, bagaimana? Kita paling tinggal semeter kali semeter satu orang. Mana Bang? Ini rasio. Makanya rencana Tuhan itu seperti itu. Gitu Pak. Cara berpikirnya bukan dosa waris. Kalau dosa waris itu Abang katakan menebus dosa dari kematian karena Adam. Artinya manusia sudah tidak mati lagi. Tapi itu kok masih mati? Gitu Pak. Lanjut. Gampang kok. Iya lanjut ya. Saya tertarik ini Bang Papi dengan Mr. Ade ini karena dia meriset ini dalil-dalil dia. Saya berharap risetnya itu bisa sejalan dengan Bible-nya, tafsirnya itu sejalan, tidak kontradiktif gitu ya. Dan dia Susah Bang. tetap reliable. Susah. Kalau Bible itu harus pakai rasio teman-teman. Kalau dalil hancur. Semakin banyak Anda membaca Bible, semakin timbul penafsiran dan semakin banyak denom. Percaya sama saya. Yang harus kita pakai Bible itu Pak, pakai rasio, nggak bisa berdasarkan dalil. Karena kalau dalil dia akan tabrak menabrak. Itu pesan saya Pak. Karena saya kaji Bible itu Bang. Saya juga cari kebenaran sama pastor. Saya kaji kebenarannya di mana sih? Loh, ini katakan begini, ini begini, ini begano, ini begini. Lalu bagaimana kita supaya kita dapat ya pakai akal. Coba. Kalau saya, pendapat saya Pak, coba. Anda mau kemanakan dalil yang tadi bahwa dia datang untuk menebus dosa dunia? Mau kemanakan itu? Nah, tinggal di sini kita berpikir, ya kan? Begitu Pak. Makanya dikatakan Al-Quran itu hanya kepada orang-orang yang berakal. Kalau Bible itu Pak selaras, nggak bakal mungkin banyak denom, nggak mungkin. Karena tidak selarasnya isinya, makanya terpencar. Betullah kata Al-Maidah 14. Gitu Pak. Coba, kalau Anda punya pemahaman seperti itu Pak, Anda akan dibantah dengan Kristen lain. Percaya sama saya. Sudah biasa Pak. Iya. jadi, Dan mereka punya dalil juga Pi ya. Punya dalil. Itu masalahnya. Maksud saya Itu begini. masalahnya. Maksud saya begini. Jadi ada kan namanya interpretasi ya Pak ya. Jadi kalau memang mereka menginterpretasikan demikian akan menimbulkan kontradiksi seperti yang Bapak tadi sampaikan demikian ya. Nah kalau justru ini memang sedang saya teliti di dalam disertasi saya mengenai doktrin penebusan dan penghapusan dosa itu Pak gitu. Jadi memang saya menulis itu gitu. Jadi misalnya saya akan timbulkan pertanyaan seperti ini. Sejak kapan darah Yesus itu efektif sebagai penghapus dosa? Kenapa tidak pada waktu Herodes membunuh bayi-bayi atau mencari bayi-bayi untuk dibunuh? Kenapa tidak langsung Yesus diberikan kepada orang-orang Herodes untuk dibunuh sehingga darahnya tercurah demikian? Yang kedua, darah tercurah mungkin pertama kali pada waktu sunat ya Pak ya. Nah apakah darah tersebut tidak bisa menebus dosa? Nah, satu titik udah jadi kan, betul. Nah, udah keluar kok darahnya kan? Ya saya mengajukan pada waktu itu sidang proposal, saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Kenapa harus darah Yesus yang bisa menebus? Nah, dosen saya menyatakan bahwa ya karena dia ini tidak dilahirkan dari hubungan seksual. Loh, kalau begitu hubungan seksual itu tidak kudus. Adakah ayatnya hubungan seksual tidak kudus? Itu demikian. Menarik. Jadi saya memang sebenarnya apa begini, jawabannya? Memang nggak ada jawaban, pasti manis saja kalau dari situ pasti saya yakin itu ada ya kan. Enggak, kalau itu dan akan larinya, begitu jawabannya. Enggak, kalau itu larinya ke setengah Allah setengah manusia Bang. Saya yakin itu. Setengah Allah. Itu yakin itu. Cuman begini Bang, untuk mematahkan konsep penyaliban itu adalah karya keselamatan sangat mudah Bang.
sebelum penyaliban, orang-orang yang berbuat baik dan patuh kepada perintah Tuhan itu dia akan kemana? Pasti jawabannya ke surga sebelum penyaliban. Oke? Paham di sini Bang Ade? Sebelum penyaliban, orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, patuh dan taat kepada perintah Elohim, ya kan? Dan dia mati dalam keadaan baik, dia akan kemana? Jawabannya pasti ke surga. Setelah penyaliban, orang-orang dibalik Pak, dibalik. Setelah penyaliban, orang-orang, ini maksudnya orang-orang Kristen Pak ya, ketika dia mati dalam keadaan berdosa dan tidak sempat bertaubat, dia kemana? Pasti ke neraka. Apa fungsinya penyaliban? Nggak ada. Karena itu hanya dagelan. Karena saya tidak menganut itu, mungkin Bapak nanti bisa tanyakan pada orang yang menganut hal tersebut. Enggak, mungkin nanti buat bahan Pak Ade ya kan kalau bertanya lagi kan. Nah, pasti itu. Pasti tidak ada fungsinya Pak. Karena tetap pendosa itu masuk neraka. Betul. Ya kan? Karena yang saya pahami ya simpel aja sih Pak. Kalau perkataan Yesus bahwa nanti di akhir zaman ada Tuhan itu memisahkan kambing dan domba. Dia akan menganugerahkan hidup kekal kepada yang berbuat baik dan kebinasaan kepada yang berbuat jahat Pak. Ya simpel aja Pak. Nanti kalau kita dihakimi, kita sebagai pendosa ya tetap aja gitu. Kalau nggak mau bertobat ya, gitu. Ya, dia kambing dan domba. Yohanes 5 ayat 28 itu. Kambing dan domba itu maksudnya penjelasannya nanti ada di yang tadi Pak Ade bawa 545, ya kan? Yohanes, jangan kamu menyangka aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa, melainkan kepada Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Jadi setiap para nabi itu punya umat. Nah sama di dalam pemahaman Islam. Anak umatnya Nabi Nuh, dia barisan Nuh. Umat Abraham, umat Musa dengan Tauratnya. Yeshua Hamasiah dengan Injilnya. Nah terakhir, mau tidak mau, suka tidak suka, kita manusia sekarang ini berada di tatanan hukum Al-Quran. Suka tidak suka, mau tidak mau, gitu Pak. Nah kita jadi pengadilannya itu seperti itu. Orang-orang di zaman Taurat dia tidak bisa dihakimi menurut Al-Quran. Orang-orang di zaman Taurat tidak bisa dihakimi menurut Injil. Orang-orang di zaman Nuh tidak bisa dihakimi menurut Taurat. Seperti itu regulasi hukumnya. Kira-kira begitu Pak. Dan begini Pi, kalau beliau ini masih meyakini dalam Bible, beliau ada yang dibantah dalam Bible itu. Sementara bantah-bantahan, jika kita meyakini sesuatu, iya, maka ada beberapa yang harus abang ambil. Pertama begini, abang harus mencari ajaran yang sesuai dengan pikirannya abang. Maksudnya yang rasional dengan pikirannya abang. Ajaran apakah itu? Itu jadi tanda tanya buat abang. Betul tidak Pi, Bang Loding? Dan iya teman-teman. makanya Bible itu dikaji rasional Pak. Kalau Bapak baca dalil pusing Pak, nanti bikin dalam sendiri loh. Percaya sama saya. Abang percaya sama saya? Baik, kalau saya Dan harus banyak dalil-dalil yang dibuang Bang Ade. Banyak. Sebagaimana Marsion itu kan banyak yang tidak diyakini lagi dalam Bible itu. Nah ini masalah dengan keimanan Bible itu sendiri. Kalau saya melihat dari sisi akademisi, memang kalau saya sebagai orang Kristen, ada ayat-ayat yang kontradiksi itu memang menarik untuk diteliti ya Pak ya. Nah kalau saya sebagai akademisi, saya akan menjawab hal-hal tersebut gitu. Tapi memang kalau saya melihat ada perbedaan ya sudahlah gitu ya. Tapi kalau saya tidak di ranah itu gitu ya. Tapi saya lebih ke arah diskusi baik aja. Nah kalau pola pikir saya Pak, yaitu maksud saya memilih Tuhan Pak, gitu. Kalau saya memilih Tuhan, nah sementara ini Pak, yang saya pelajari sejauh ini ya, Tuhan yang paling oke, yang bisa saya ikuti adalah ya, Yeshua Hamasiah gitu ya. Saya tidak mempelajari yang lain dari segi panutan secara apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat. Nah sementara saya mengikuti Tuhan saya, Yeshua Hamasiah atau Yesus Kristus sebutnya ya, silakan aja. Itu sih. Anda mau mengikuti yang mulia Rasulullah Nabi Muhammad, silahkan gitu. Iya. Makanya saya bilang Assalamualaikum itu kan Papi, Pastor Loding semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Aku gabung lagi. Tadi aku kena
PL. Host gimana? Nggak kenal lagi kan sekarang? Nggak lagi ya, host. Aman. Assalamualaikum, Mungkin Pastor ya. Loding. Monitor. Lagi jemput anaknya, hostnya Bunda. Oh iya. Makanya Aku perlu jemput diserahkan anak ke ini. Aku mute aja, silakan lanjut diskusinya. Iya. Makanya begini, itu menabrak lagi nanti. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kemudian dalil yang tadi dibawa kisah berapa Pastor Roding ya tadi? Kisah 13 itu, ya kan? Nabrak juga Pak, nggak bisa. Abang mau lari kemana, mau pakai apa juga pasti ada menabrak dalil. Iya Pasti diutus. ada. Dia diutus Pak, tapi murid-muridnya semenjak orang Yahudi menolak Yesus, Yesus berbicara lagi kepada murid-muridnya di Matius 28 19-20. Matius 28 itu Yesus masih ada atau sudah terangkat? Bapak, gantian mungkin Pak mau baik aja ya. Ini saya di sini hujan besar nih, nggak kedengeran apa-apa nih. Mohon maaf nih Bapak. Pak Ya. gantian dengan Pak mau baik ya. Aduh terima kasih diskusinya Salam yang tadi kenal ya Pak kemarin. ya, saya Polo ya. Tapi Gembala, Pastor Loading, terima kasih banyak loh. Siap, Pak, siap. Nanti kita diskusi Siap. lagi. Terima kasih Pak. Siap Pak, siap. Atau di mute aja, Pak. Ya. Tadi Matius berapa? Matius berapa Pak? Saya akui Pak, saya bukan orang Israel atau orang Yahudi. Tapi kenapa saya mendapatkan pengajaran itu? Pengajaran dan mengenal Tuhan kami Yesus. Matius berapa situ, tadi? Pak. Matius berapa? Matius 28 ayat 19-20. Di situ. Matius 28 itu sudah terangkat belum beliau? Semenjak mereka adu argumen kepada sama-sama ahli Taurat itu, mungkin Yesus pada saat itu memberi instruksi kepada murid-muridnya. Mungkin. Kok mungkin? Ya di situ kan di ayat 28 ayat 19-20. Matius 28. Nah, 28 19-20. Dikatakan di situ ke seluruh bangsa, ajarlah mereka, pergilah, kan gitu. Saya setuju yang dibilang Bapak, memang dia diutus kepada Bani Israel di situ, orang Yahudi pada saat itu. Kenapa saya mendapatkan mengenal Yesus? Mungkin dari murid-muridnya ini. Menyebar luas. Nah ini kau tabrak lagi, jangan menyeberang. Kau tabrak lagi dalil itu Bang. Gak bisa kau lari dari. Jadi ketika Anda bawa Bible, dalil Bible sendiri itu yang bantah. Yesus mengatakan jangan kau menyeberang ke bangsa yang lain. Lalu di satu sisi dia bilang lagi, pergilah ke Galilea. Terakhir pesan Yesus kepada Petrus, dirikanlah jemaat kepada siapa? Orang-orang yang bersunat. Tertabrak lagi kau di situ Bang. Kau mau kemana? Kau coba bawa dalil satu yang tidak bisa ditabrak oleh dalil lain. Satu aja Abang bawa. Oke, yang kau bilang ini Galilea. Lalu bagaimana aku diutus hanya kepada domba-domba? Anda tertabrak lagi di situ. Belum lagi dia bilang jangan menyeberang ke bangsa yang lain. Gimana itu? Tertabrak Bang. Mau Itu lari yang kemana Anda? Itu yang saya pahami Bang. Kalau yang positif aja yang kuambil Bang. Iya, yang merasa menguntungkan keimanan Anda ambil. Tapi yang dalil yang tidak menguntungkan Anda buang. Gampang kok itu Bang. Ya memang begitulah Kristen, makanya berbeda-beda denom. Ada denom yang mengambil dalil pas bagi pemahaman mereka. Diambil, dia lupakan dalil yang lain. Sementara Abang bawa dalil ini, ya kan? Dia mengindahkan dalil yang lain. Makanya denom itu Bang tidak akan ada yang sepakat karena berdasarkan keperluannya, kebutuhannya, penafsirannya sendiri-sendiri. Begitu Abangku. Karena saya cermati Bible itu Bang. Saya lama belajar di Wahyu itu. Tapi kalau yang lain kan gampang kok. Ada struktur Yohanes, struktur Lukas, Matius begitu. Gampang itu kalau Matius, Markus, Lukas gampang. Jadi kalau Papi Gembala apa yang
yang dapat dibaca, dipahami Bapak di situ? Apa yang Bapak renungkan dari tokoh-tokoh sejarah orang-orang yang beriman pada saat itu di Alkitab itu? Nah, ini menarik pertanyaannya ya. Ini menurut saya ya, kalau saya baca Bang ya. Pertama, Yesus itu datang untuk menggenapi. Menggenapi apa? Menggenapi hukum Taurat. Apa itu? Dari hukum penyembelihan, dia menggantikan dengan hukum pertobatan. Pertobatan selaras dengan kasih. Jadi tidak ada lagi penyembelihan yang diselaraskan oleh Yesus di Injil, itu tidak ada lagi. Bertobat. Itu yang dibawa oleh Yesus. Itu satu Bang. Nah, lalu ajaran apa lagi? Tentang hukum-hukum adat. Hukum-hukum adat yang dibuat oleh orang-orang Bani Israel pada saat itu, yang kalau tidak salah 113 mispot dan dibagi lagi oleh teman-teman Kristen 200 sekian dan 300 sekian. Nah, ini yang diluruskan kembali Bang. Terlalu banyak adat istiadat yang mereka anggap itu adalah hukum dari Elohim. Makanya selaras dengan Al-Quran termasuk makanan. Nah, mengapa kalian mengharamkan apa yang telah dihalalkan? Ya kan, contoh makanan tadi, karena di mereka ini terlalu banyak lah aturan udang apa segala macam, ikan ini, padahal wilayah itu wilayah laut. Murid-murid Yesus itu adalah nelayan. Bagaimana mereka menangkap ikan? Untuk apa? Untuk dilihatin doang? Masa nggak dimakan? Nah ini Bang, termasuk satu hari Sabat. Yesus datang, makanya waktu saat dia memetik gandum, orang-orang dia menghujat Allah. Padahal Yesus datang ini mengajarkan bahwa Sabat itu, kalau kita lapar, masa kita mau nunggu selesai Sabat? Kalau kita hamil, istri hamil, masa mau nunggu hari Sabat? Kalau tangan patah, jangan dulu diurut Pak, tunggu selesai Sabat. Nah, enggak seperti itu. Itulah yang datang, ya itu pertama ya, maksud kedatangan Yesus. Lalu pertanyaan begini Bang, ya. Ada dalil yang paling menarik dalam Bible. 2 konsep keselamatan. Jangan kamu jika hidup keagamaanmu tidak melebihi daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu jangan harap masuk ke dalam kerajaan surga. Ini standar. Ini standarnya. Jadi ada 2, kan di situ ada 2 kan? Hati-hati Bang. Nah, pertanyaannya, apakah orang-orang Farisi ini orang-orang ahli Taurat pemakan bebong? No. Itu satu. Lalu murid-murid Yesus, ada nggak yang Kristen? Ada nggak pemakan bebong? No. Mereka semua praktisi Taurat, termasuk Paulus juga. Hati-hati. Hati-hati Bang. Makanya saya nggak tahu ini Kristen dari mana. Dia mengikuti siapa. Sementara murid-murid Yesus adalah orang-orang praktisi Taurat. Silakan. Turun dulu ya, Pastor Loading, Papi, host, Bang Jun. Oke, saya mau jemput anak sekolah dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pi, kita sapa dulu Pi ya, 2 teman kita ini Pi. Gayu, selamat sore. Selamat sore teman-teman. Kristen Abang? Saya Muslim Abang. Kini saya cuman menyampaikan sedikit tentang penjelasan yang dijelaskan oleh Papi Gembala. Ini yang dijelaskan Papi Gembala ini masih yang seputar masuk akal loh. Masih banyak yang nggak masuk akal yang nggak kita jelaskan di sini. Ini aja sudah saling bertabrakan ya Bang Loading ya. Ya. Apalagi nyeleneh hukumnya banyak. Hukumnya yang bertabrakan. Iya, semuanya bertabrakan. Kalau di sini kita nggak pakai logika, ya nggak bakal ketemu. Itu intinya. Oke, terima kasih izin mute. Oke, thank you Bang ya. Oke, terima kasih Bang ya atas waktunya. Oke, saya turunkan Bang. Siska, selamat sore Siska.